Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, khususnya kelas 11 SMK Tunas Harapan Pati. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal untuk persiapan penilaian tengah semester genap mata pelajaran matematika SMK kelas 11 part 2, yaitu soal nomor 11 sampai dengan 20. Soal nomor 11, garis 2x dikurangi 3y ditambah 4 sama dengan 0 ditranslasikan dengan translasi 2, 3. Persamaan garis hasil translasi adalah, langkah pertama, titik x, y ditranslasi oleh titik 2,3, maka x ditambah 2 dan y ditambah 3. Jadi kita peroleh x aksennya sama dengan x ditambah 2 dan y aksen sama dengan y ditambah 3. Maka x sama dengan x aksen dikurangi 2 ini pindah ruas, dan y sama dengan y aksen dikurangi 3. Kemudian kita substitusikan ke persamaan garis yang diketahui, yaitu 2x dikurangi 3y ditambah 4 sama dengan 0. X kita ganti dengan x aksen dikurangi 2 dan y kita ganti dengan y aksen dikurangi 3. Kita peroleh 2 dikali x aksen dikurangi 2 dikurangi 3 dikali y aksen dikurangi 3 ditambah 4 sama dengan 0. Kita kalikan 2 dikali x aksen sama dengan 2x aksen, 2 dikalikan dengan negatif 2, negatif 4, dikurangi 3y aksen ditambah 9 ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian 2x aksen dikurangi 3y aksen, negatif 4 ditambah 9 adalah 5, 5 ditambah 4, 9. Jadi kemudian kita hilangkan aksennya menjadi 2x dikurangi 3y ditambah 9 sama dengan 0. Maka jawaban yang tepat yang mana? Jawabannya adalah yang A. Lanjut di soal nomor 12. Bayangan segitiga KLM dengan titik-titik sudutnya yaitu K 1,4, L 3,1 dan M 4,6 direfleksikan terhadap sumbu X pada bidang koordinat kartesius adalah titik A yang koordinatnya x, y direfleksikan terhadap sumbu x, maka bayangannya atau A aksen x-nya tetap dan y berubah tanda. Maka kita peroleh titik K 1,4 jika direfleksikan terhadap sumbu x, maka bayangannya K aksen. Ingat ya, x tetap dan y berubah tanda. Maka di sini K aksennya adalah 1, negatif 4. Yang berubah hanya koordinat y-nya. Kemudian titik L 3,1 direfleksikan terhadap sumbu x, maka bayangannya L aksen yaitu 3, negatif 1, dan M 4,6 direfleksikan terhadap sumbu x, maka bayangannya adalah M aksen 4, negatif 6. Jawabannya yang mana? Yang E. K aksen 1, negatif 4, L aksen 3, negatif 1, dan M aksen 4, negatif 6. Lanjut di soal nomor 13. Titik P negatif 1, negatif 1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif 2 adalah, ingat, titik P, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka P aksennya adalah X, 2K dikurangi Y. Jadi X-nya tetap, yang berubah hanya Y-nya. Y-nya menjadi 2K dikurangi Y. Jadi ketika P-nya adalah negatif 1, negatif 1, maka X tetap negatif 1, 2 dikali K, K-nya adalah negatif 2, jadi negatif 4, dikurangi Y. Y-nya negatif 1. Negatif dengan negatif jadi plus, negatif 4 ditambah 1, negatif 3, jadi P aksen sama dengan negatif 1, negatif 3. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E.
Nomor 14, jika titik P 2, negatif 3 direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X adalah P dengan koordinat X, Y. Jika direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, maka P aksennya adalah negatif Y, negatif X. Nah, di sini X-nya 2 dan Y-nya negatif 3, maka P aksen negatif 3 dengan negatif jadi positif 3, negatif 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 15, titik A negatif 1, negatif 2 dirotasikan sejauh 0, negatif 180 derajat. Nah, ini artinya adalah diputar sejauh 180 derajat searah dengan putaran arah jarum jam. Bayangan titik A adalah, nah di sini kita ingat ya, rotasi dengan pusatnya di titik O 0,0 sejauh 180 derajat searah dengan putaran arah jarum jam, maka di sini matriksnya adalah negatif 1, 0, 0, negatif 1. Kemudian kita kalikan dengan titik yang dirotasikan tadi, yaitu titik A negatif 1, negatif 2. Selanjutnya kita kalikan baris dengan kolom. Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. Negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya 1, 1 ditambah 0 dikali negatif 2, 0, 1 ditambah 0, 1. Kemudian baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama. 0 dikali negatif 1, 0 ditambah negatif 1 dikali negatif 2, 0 ditambah 2, maka A aksennya adalah 1,2 yang D. Selanjutnya soal nomor 16, garis 3X dikurangi 5Y ditambah 8 sama dengan 0 dirotasi terhadap pusat 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah putaran jam. Persamaan bayangannya adalah, nah di sini berlawanan arah berarti tandanya adalah positif. Jadi matriknya adalah 0, negatif 1, 1, 0. Kita kalikan dengan X, Y. Nah, ketika kita kalikan X, Y, maka A aksennya adalah negatif Y, X. Jadi X aksen sama dengan negatif Y, maka Y sama dengan negatif X aksen. Dan Y aksen sama dengan X, maka X sama dengan Y aksen. Baru kita substitusikan ke persamaan garis yang diketahui, yaitu 3X dikurangi 5Y ditambah 8 sama dengan 0. X-nya kalian ganti dengan Y aksen dan Y-nya kalian ganti dengan negatif X aksen. Kita peroleh 3Y aksen dikurangi 5 dikali negatif X aksen ditambah 8 sama dengan 0. 3Y aksen negatif 5 dikalikan dengan negatif X aksen jadi plus 3Y aksen ditambah 5X aksen ditambah 8 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kalian hilangkan aksennya, maka kita peroleh 3Y ditambah dengan 5X ditambah 8 sama dengan 0. Jawabannya yang A. Oke, lanjut di soal nomor 17. Bayangan titik M 1,3 oleh transformasi matrik negatif 1, 3, 0, 2 adalah, nah, suatu titik ketika ditransformasi, maka bayangannya tinggal kalian kalikan dengan matrik transformasi tersebut ya. Jadi matrik transformasinya adalah negatif 1, 3, 0, 2 dan titiknya 1, 3. Kita kalikan baris kali kolom. Negatif 1 kita kalikan 1, negatif 1 ditambah 3 kali 3, 9. Negatif 1 ditambah 9, 8. Selanjutnya baris kedua, 0 dikalikan 1, 0 ditambah 2 kali 3, 6. 0 ditambah 6, 6. Maka bayangannya adalah M aksen 8,6 yang E. Nomor 18, bayangan titik G 1,5 setelah ditranslasi oleh T23 dan dilanjutkan dengan refleksi terhadap sumbu X adalah,
Nah, di sini ada dua jenis transformasi. Yang pertama yaitu translasi dan yang kedua refleksi. Maka kita kerjakan dulu yang translasi. Titik G 1,5 ditranslasikan oleh titik 2, 3. Maka X kita tambahkan dengan 2 dan Y kita tambahkan 3. X nya 1 ditambah 2, 3. Y nya 5 ditambah 3, 8. Maka G aksen yaitu 3,8. Nah, selanjutnya direfleksikan terhadap sumbu X. Hasilnya nanti X double aksennya adalah tetap dan Y double aksennya akan berubah tanda. Maka G double aksen adalah 3, negatif 8, yang berubah hanya Y nya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Di soal nomor 19, bayangan titik L 5, negatif 2 didilatasi oleh 0,4, dilanjutkan rotasi 90 derajat terhadap pusat di titik O 0,0 berlawanan arah putaran jarum jam. Kita kerjakan satu-satu. Dilatasi perbesaran berarti X dan Y nya kita kalikan dengan 4. 5 dikali 4 20, negatif 2 kali 4 negatif 8. Selanjutnya dirotasi terhadap pusat di titik 0,0 dan sejauh 90 derajat, berarti sudutnya positif ya, karena berlawanan arah tadi. Matriknya 0 negatif 1 1 0. Kita kalikan dengan L aksennya tadi 20 negatif 8, baris kali kolom. 0 dikali 20 0, ditambah negatif 1 kali negatif 8 8. Selanjutnya untuk mencari Y double aksennya, baris kali kolom. 1 dikali 20 20, ditambah 0 dikali negatif 8 0, 20 ditambah 0 20. Jadi jawaban yang tepat L double aksen sama dengan 8,20 yang E. Lanjut di soal terakhir. Soal nomor 20, segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,1, B 6,1 dan C 6,4 ditransformasikan dengan matrik 3101. Luas daerah bayangan segitiga hasil transformasi adalah, nah ini kita bisa menggunakan rumus luas segitiga dengan koordinat A A1, A2, B B1, B2 dan C1, C2, maka luasnya adalah dengan menggunakan determinan. Nah, di sini A1-nya adalah 2, A2-nya 1, B1 6, B2 1, C1-nya 6 dan C2 4. Maka luas awalnya atau L0 sama dengan setengah dikali, nah kita gunakan ini ya, tadi jadi A1, B1, C1 2, 6, 6. Kemudian ini A1 kembali ke A1 lagi. Kemudian yang baris kedua adalah ini A2, B2, C2 kembali ke A2. 1141. Nah, kemudian kita kalikan 2 dengan 1. 6 dengan 4, 6 dengan 1. Nah, setengah dikalikan dengan 2 dikali 1 2, ditambah 6 dikali 4 24, ditambah 6 dikali 1 6, dikurangi 6 dikali 1 6, ditambah 6 dikali 1 6, ditambah 2 kali 4 8, sama dengan setengah. 2 ditambah 24 26, 26 ditambah 6 32, dikurangi 6 ditambah 6 12, ditambah 8 20. Jadi 32 dikurangi 20 sama dengan 12. Setengah dikali 12 sama dengan 6. Kemudian untuk menghitung luas bayangan, kita gunakan determinan dari matriks transformasinya, kita kalikan dengan L0. Jadi 3101 kita cari determinannya.
Determinannya kita kalikan, silang 3 dikali 1, 3 dikurangi 1 kali 0, 0, 3 dikurangi 0, 3 ya. 3 kita kalikan dengan luas awalnya yaitu 6. 3 dikali 6 sama dengan 18. Maka jawabannya adalah yang E, 18 satuan luas. Baik, demikian penjelasan mengenai pembahasan latihan PTS untuk soal nomor 11 sampai dengan 20. Jangan lupa terus semangat untuk berlatih. Semoga memperoleh hasil yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.